Shalom, selamat bertemu Bapak-Bapak sekalian di dalam Sekolah Minggu Dewasa Pria Gereja Baptis Indonesia Cibubur. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bersekutu bersama di dalam Sekolah Minggu Dewasa Pria Gereja Baptis Indonesia Cibubur. Sekarang kami sudah siap untuk mempelajari firman-Mu yang akan belajar mengenai perkataan malaikat melalui mimpi. Kiranya Tuhan berkati kami semua, berkati persiapan kami semua, sehingga kami akan dapat mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami setelah kami belajar bersama kali ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak sekalian, kesempatan kali ini kita sudah sampai kepada pelajaran 6 triwulan 4 tahun 2021. Dan pelajaran kali ini diberi judul perkataan malaikat lewat mimpi. Tujuan pelajaran kita kali ini bahwa kita semua akan mengetahui peristiwa penampakan malaikat dalam mimpi Yusuf sebagai karya ajaib kelahiran juru selamat yang dijanjikan Allah. Yang kedua, kita semua akan mengagumi keajaiban kisah kelahiran juru selamat yang dijanjikan Allah tersebut. Dan yang ketiga, kita akan mampu mengekspresikan kekaguman lewat kegiatan atau talenta masing-masing yang menunjukkan bahwa kita memang kagum kepada juru selamat kita. Bapak-bapak sekalian, perikop yang digunakan sebagai dasar pelajaran 6 ini adalah Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 25 di bawah judul kelahiran Yesus Kristus. Seperti biasa, saya berharap sebelum melihat video ini sampai habis, kiranya Bapak-bapak sudah membaca perikop pendek itu untuk dijadikan dasar salah satu dasar pemikiran di dalam nanti memberikan pemahaman atau diskusi di dalam pelajaran kita kali ini. Bapak sekalian, sejak kecil atau paling tidak sejak kita belajar tentang Yesus, kita sudah mendengar sebutan kata malaikat. Malaikat adalah sosok utusan Tuhan dan pembawa pesan Tuhan. Ketika malaikat menjumpai Maria untuk menyampaikan pesan Tuhan, malaikat datang tidak lewat mimpi. Bapak bisa melihat di Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 28. Namun ketika menyampaikan pesan Tuhan kepada Yusuf, malaikat datang melalui mimpi. Nah, sekarang kita akan mempelajari pesan Tuhan kepada Yusuf dengan menyelidiki kisah sesuai perikop yang sudah kita baca sebelumnya. Mari kita perdalam sedikit berkaitan dengan malaikat, kata malaikat. Kata malaikat berulang kali disebut di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Kalau kita menggunakan Alkitab digital di gadget kita, di HP kita akan bisa men-search atau mencari kata sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita mencari kata dalam quote malaikat Tuhan, maka kita akan mendapatkan sebanyak 163 kali kata malaikat Tuhan itu disebut dalam Perjanjian Lama dalam 60 ayat. Dan di dalam Perjanjian Baru kita akan menemukan 49 kali kata malaikat Tuhan ditemukan dalam 22 ayat. Sedangkan kalau kita men-search atau mencari kata quote dalam quote malaikat saja, maka akan ditemukan kenyataan sebagai berikut, bahwa di dalam Perjanjian Lama kita akan menemukan 119 kali kata malaikat dalam 105 ayat, dan dalam Perjanjian Baru kita akan temukan 237 kali dalam 179
ayat. Banyaknya kata malaikat atau kata malaikat Tuhan diulang-ulang di dalam Alkitab itu menunjukkan bahwa umat Tuhan dalam masa perjanjian lama dan perjanjian baru tidak asing dengan keberadaan sosok malaikat. Jadi berbeda dengan kita yang hanya mendengar dan melalui Alkitab sekarang ini dan tidak pernah secara langsung bertemu dengan malaikat atau cerita yang begitu dekat dengan kisah-kisah malaikat yang menemui umat Tuhan seperti ketika zaman perjanjian lama dan perjanjian baru. Kemudian dari Alkitab juga kita dapat menemukan bahwa malaikat dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah malaikat yang jahat. Ini adalah malaikat ciptaan Tuhan, namun jatuh ke dalam dosa karena memberontak kepada Tuhan. Mereka disebut iblis atau setan atau roh-roh jahat. Bapak bisa membuka Matius pasal 25 ayat 41 dan Markus pasal 5 ayat 13. Yang kedua, malaikat Tuhan, satu sebutan malaikat Tuhan, di mana di sini kata Tuhan ditulis dengan huruf besar T-nya saja. Ini adalah malaikat ciptaan Tuhan yang taat dan setia melayani Tuhan. Bapak bisa melihat pada Matius 16 ayat 27 dan Matius 18 ayat yang ke-10. Dan yang ketiga adalah kata malaikat Tuhan atau malaikat Tuhan, di mana kata Tuhan semuanya dihuruf dengan huruf besar. Ini adalah malaikat bukan ciptaan Tuhan karena dia adalah Tuhan sendiri. Di dalam perjanjian lama secara mudah kita dapat menemukan beberapa ayat seperti di Kejadian 22 ayat 11 dan Keluaran pasal 3 ayat 2. Malaikat Tuhan dengan T saja huruf besar adalah pelayan Tuhan yang salah satu tugasnya menyampaikan pesan Tuhan kepada manusia. Jadi kalau kita kembali kepada Maria dan Yusuf, kita bisa melihat bahwa malaikat yang menemui Maria diberi atau mempunyai nama, namanya malaikat Gabriel. Kalau zaman saya kecil itu, karena saya masih belajar agama lain, sebutannya malaikat Jibril. Dan sampai sekarang masih saya dengar itu dari teman-teman. Sedangkan malaikat yang menemui Yusuf dalam mimpi tidak disebut namanya. Namun banyak ahli Alkitab yang menyimpulkan bahwa keduanya adalah malaikat Gabriel, karena pesan kepada Maria dan pesan kepada Yusuf adalah pesan yang sama. Lihat Matius pasal 1 ayat 20, kita akan mempelajari berkaitan dengan perkataan malaikat lewat mimpi. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kita lanjutkan ke Matius pasal 1 ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Kalau Bapak perhatikan ayat-ayat atau kata-kata yang saya beri warna berbeda, saya beri latar belakang, itu menandakan bahwa Yusuf benar-benar bermimpi ketika tidur dan didatangi oleh malaikat. Jadi bukan bermimpi di siang bolong, yang artinya Bapak tahu sendiri mau bermimpi di siang bolong itu.
satu peribahasa yang mengartikan bahwa hanya semacam mimpi-mimpian, katakanlah seperti itu. Jadi kita tahu bahwa ketika Yusuf mendapatkan kenyataan bahwa Maria mengandung, hatinya galau, hatinya gelisah. Berita tentang kehamilan Maria sudah merebak menjadi sebuah bibir di tengah masyarakat yang luas. Padahal Yusuf sangat mengenal Maria sebagai orang atau wanita yang saleh dan sungguh beriman. Keyakinan bahwa Maria memang wanita yang saleh dan beriman, dengan kenyataan bahwa dia belum menikah tapi sudah hamil, membuat Yusuf galau segalau-galaunya, gelisah segelisah-gelisahnya, mendapati kenyataan bahwa tunangannya mengandung seorang bayi. Namun ketika Yusuf tidur dan bermimpi, dia mendapat pesan yang sangat jelas, dan perkataan malaikat itu menjawab kegelisahan hatinya dan memberikan dorongan kepadanya untuk melakukan apa yang disebut seperti di Matius 1 ayat 24 di atas tadi. Sebagai orang yang tulus dan beriman, ia menyadari bahwa perkataan itu adalah pesan dari Tuhan, maka Yusuf taat melakukannya. Pertanyaannya sekarang yang mungkin juga muncul di dalam pemikiran kita, apakah saat sekarang ini Tuhan masih menyuruh malaikatnya menjumpai umatnya, menyampaikan pesan-pesan secara langsung kepada umat-umat yang percaya kepadanya? Apakah kalau mimpi di waktu kita tidur itu merupakan sarana Tuhan untuk menyampaikan kehendaknya kepada kita? Pasti jawabannya akan sangat bervariasi dari pengalaman hidup Bapak-bapak sekalian, pengalaman pembelajaran Bapak-bapak sekalian berkaitan dengan mimpi pada saat sekarang ini, dengan mimpi ketika zamannya Yusuf ketika dijumpai malaikat Tuhan itu. Mimpi masih terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Bagaimana mengetahui suatu mimpi itu berisi pesan dari Tuhan? Nah, kita sekarang memiliki pembandingnya. Maksud saya pembanding itu adalah sebagai ganti kedatangan Tuhan, malaikat Tuhan di hadapan umatnya atau kepada kita misalnya. Sebetulnya kita sudah mempunyai cara lain untuk melihat atau mendengar pesan Tuhan. Kita sekarang sudah memiliki pesan Tuhan yang disebut sebagai firman Tuhan, yaitu Alkitab kita, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dengan menyelidiki Alkitab, kita akan mengetahui pesan-pesan Tuhan secara pribadi kepada diri kita. Di samping itu, kita juga masih meyakini bahwa sampai sekarang Tuhan pun masih sangat berdaulat mengutus malaikatnya, dan Tuhan pun berkuasa penuh menyuruh malaikatnya untuk menjumpai umatnya lewat mimpi. Melihat kenyataan itu, sekarang kita mempunyai satu alat. Seandainya seseorang mengaku dijumpai malaikat Tuhan atau menerima pesan Tuhan melalui mimpi, maka kita dapat mengujinya. Jika pesan yang diterima seseorang itu tidak bertentangan dengan ajaran Alkitab, dan pesan itu berisi dorongan untuk mengabarkan Injil Yesus Kristus, maka itu adalah pesan dari Tuhan. Bapak bisa pelajari di 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 3 dan Galatia 1 ayat yang ke-8. Jadi perkataan malaikat lewat mimpi itu bisa saja terjadi di zaman sekarang. Mungkin juga terjadi kepada kita, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita ada alat pengujinya.
yaitu Alkitab. Untuk dapat menggunakan alat penguji itu dengan baik, maka kita harus mengetahui pesan-pesan Tuhan melalui Alkitab yang kita miliki itu. Dan untuk bisa mengerti pesan-pesan Tuhan, ya kita harus selalu mempelajarinya dari waktu ke waktu, tidak pernah berhenti belajar firman Tuhan. Bagian yang ketiga berkaitan dengan pesan Tuhan melalui malaikat. Mari kita baca Matius pasal 1 ayat 18 sampai 21, dan Bapak-bapak mohon bisa menjawab dalam hati pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Dari siapakah Maria mengandung? Ada di dalam ayat itu Bapak bisa menjawabnya. Apa yang direncanakan Yusuf terhadap Maria? Kemudian apakah pesan khusus yang disampaikan malaikat kepada Yusuf? Tadi sudah kita baca di depan ayat 20. Mengapa bayi laki-laki yang akan dilahirkan Maria diberi nama Yesus? Apa arti kata Yesus dalam bahasa aslinya? Bapak bisa membuka ayat-ayat sebelumnya dan mungkin buka buku pelajaran untuk bisa menjawab 4 pertanyaan ini. Melalui malaikat yang hadir dalam mimpi Yusuf, Tuhan memberi pesan yang jelas agar Yusuf membatalkan rencananya untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Lihat pasal 1 ayat 20 tadi. Yusuf juga diminta untuk menikahi Maria dan menerima bahwa Maria hamil oleh karena perbuatan ajaib dari Tuhan, yaitu bahwa Maria mengandung oleh karena Roh Kudus, mengandung bayi Yesus oleh karena Roh Kudus. Pesan Tuhan melalui malaikat kepada Maria dan Yusuf ini adalah realisasi janji Tuhan yang telah dinubuatkan Nabi Yesaya 700 tahun sebelumnya. Di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 disebutkan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel berarti Allah menyertai kita. Hal itu menegaskan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri yang menjelma menjadi manusia dan hidup bersama-sama dengan kita. Sebagai manusia, dia diberi nama Yesus. Nama Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Bapak bisa melihat di pasal 1 ayat 21, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak sekalian, sebagai penutup maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, malaikat adalah ciptaan Tuhan, ditugasi untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada umatnya. Jadi malaikat ini melayani Tuhan. Ketika Yusuf mendengar dan taat, berarti Yusuf melakukan perintah Tuhan. Sama dengan kita, kalau kita mendengar perintah Tuhan, firman Tuhan, dan kita taat, artinya kita juga melakukan perintah Tuhan. Sungguh ajaib bahwa Tuhan menepati janjinya dengan kelahiran Yesus Sang Juru Selamat dunia. Sebagai penerapan bahwa di dalam rangka memperkaya pemahaman sekaligus meneguhkan iman, kiranya Bapak-bapak dapat menuliskan satu hal yang paling Bapak kagumi seputar kelahiran Yesus. Dan yang kedua, dalam kisah hidup Bapak-bapak, perbuatan Tuhan seperti apa yang Bapak anggap paling mengagumkan atau yang paling Bapak kagumi dari apa yang diperbuat Tuhan dalam kehidupan Bapak sekalian.
Sesungguhnya kita memuji Tuhan bukan karena Dia memerlukan pujian dari manusia, melainkan kita yang perlu memuji Tuhan. Dengan kata lain, memuji Tuhan adalah kebutuhan. Ini maksudnya bahwa kalau kita menyadari bagaimana peran Tuhan di dalam kehidupan kita, banyak hal-hal yang mengagumkan yang dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita harus memuji Tuhan. Pelajaran kita kali ini kiranya dapat menambah pengetahuan kita berkaitan dengan peristiwa seputar kelahiran Yesus Kristus, difokuskan kepada tokoh Maria dan Yusuf. Semoga berguna bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan Bapak untuk bisa memahami pelajaran kali ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan pelajaran ini dengan baik. Kiranya Tuhan berkati kami di dalam kehidupan kami sehingga kami akan mampu menerjemahkan kehendak Tuhan melalui firman-firman yang kami pelajari ini, sehingga kami makin mempunyai iman yang kuat dan teguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat bertemu di pelajaran yang ke-7, Bapak-Bapak sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.